Red globe itu ada dua macam. Yang biasanya di pasar tradisional itu red globe Cina. Yang swalayan biasanya red globe Amerika, terus Portugal, biasanya di situ. Yang beredar di Indonesia. Kalau untuk dikembangkan di Indonesia sangat tidak memungkinkan, itu aja susah, sangat susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, saat ini saya berada di daerah Terbang, salah satu kecamatan di Kota Kudus, yaitu Kecamatan Kulo. Saya akan menemui seorang pakar pembudidaya tanaman anggur, di mana tanaman anggur itu bisa membuat halaman rumah kita menjadi kelihatan indah dan asri. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita temui orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akan minta penjelasan tentang pembudidayaan tanaman anggur yang ada di daerah sini, yaitu Ngerangit Terbang. Sementara macam-macam tanaman yang bisa dibudidayakan untuk supaya dapat menarik itu jenisnya apa saja, Mas itu? Nah, kalau jenis sih banyak sih Pak aslinya. Tergantung selera sih. Kalau warna itu ada Ninel, Everest, Peponum, macam-macam. Terus yang hitam, akademik, Gospi, Lorano. Kalau yang hijau kekuningan sih Tran, Julian, Dixon, dan yang lain-lain. Artinya kalau masalah jenis sih banyak. Jadi tapi kalau yang mudah untuk dikembangkan itu biasanya masyarakat menggunakan jenis yang apa itu? Nah, kalau masyarakat itu tergantung selera sih. Kalau masalah rasa hampir semua hampir sama. Cuman masyarakat itu biasanya itu menariknya di warna. Dia warnanya merah, pasti masyarakat lebih tergiur sih aslinya. Seperti Ninel, Everest itu kan merah, merah bulat. Kalau yang merah lonjong, banyak lagi Petrono, Flamenco, terus Montidor itu merah lonjong. Terus untuk perawatannya sendiri secara khusus ada nggak itu perawatan untuk? Kalau khusus sih dibilang khusus sih enggak sih aslinya. Cuman teknik anggur kan membutuhkan pangkas itu pruning batang. Jadi dia pembuahannya nggak mengenal musim, asalkan dia pertumbuhannya subur, setiap kali pangkas yang tepat pasti berbuah. Jadi itu tidak mengenal musim. Jadi tinggal hanya melihat perkembangan, iya, supaya tidak menjalar terlalu panjang, supaya cepat berbuah harus dipangkas. Iya. Bisa disetting aslinya. Jadi seumpamanya lah, katakanlah kita 4 bulan lagi pengen makan buah, kita pangkas di bulan ini. Jadi 4 bulan lagi nanti matang. Jadi bisa di apa namanya? Diperkirakan jarak. Diperkirakan, betul. Jadi untuk supaya kita pengen memperoleh buah
yang bagus. Nah itu juga harus memperkirakan kapan kita harus memotong dan kapan kita harus memetik buahnya itu. Lebih baiknya di pembuahan di musim kemarau. Soalnya kejadian nggak di buah anggur saja sih aslinya, di hampir semua buah. Kalau buahnya pas di musim hujan rata-rata itu rusak, entah itu dari tingkat keasaman yang tinggi, guyuran air hujan, dan hama. Terutama lalat buah di musim hujan itu banyak. Untuk menghindari hama ataupun jenis-jenis tanaman pengganggu lainnya seperti apa itu jamur, nah itu ada obatnya enggak itu? Kalau jamur itu pakainya fungisida. Fungisida macam-macam mereknya, yang penting fungisida. Kalau masalah hama tetap mainnya kan insek. Cuman kalau untuk lalat buah kita insek aslinya kan percuma. Soalnya dia terbang. Kita insek hari ini, dia datangnya besok. Jadi ya kalau untuk lalat buah dibungkus sama menghindari codot. Terus apa untuk namanya fungisida itu disemprotkan atau ditanam di dekat pohonnya itu? Kalau yang namanya fungisida itu ada yang sistemik, ada yang kotak. Tetap kan aplikasinya harus penyemprotan. Tetap penyemprotan. Jadi di seluruh bagian tumbuhan tersebut disemprot pakai obat fungisida itu. Iya. Kalau lebih efisien pencegahan. Jadi pencegahan itu sebelum ada gejala lebih baik kita cegah. Soalnya kalau udah terjangkit otomatis jamur di musim hujan di kelembapan tanah yang tinggi, dia perkembangbiakannya lebih sangat cepat. Kewalahan ya. Jadi agak repot malah. Terus ini Mas, untuk Mas sendiri ini sudah mengembangkan sampai ke wilayah mana saja ini? Kalau masalah wilayah, perkembangan di wilayah lain kayaknya sih belum sih Pak. Cuman untuk dimintai bantuan-bantuan ke wilayah lain lumayan banyak Pak. Entah itu secara langsung atau lewat komunikasi lewat HP. Jadi sambil memperkenalkan juga dia membagi ilmu, membagi pengalaman kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin rumahnya ingin ditanami anggur lebih baik dan lebih menarik daripada halaman rumah itu kosong. Nah, itu bagus Mas itu. Dan untuk jenisnya yang merah itu kok saya lihat itu sangat menarik, tapi ada kelemahannya juga. Saya lihat itu mudah busuk. Nah itu dibandingkan yang hijau, tapi yang hijau itu kurang menarik. Tapi rasanya juga enak. Kalau kesimpulan seperti itu sih kayaknya sih enggak sih Pak, itu hanya kesimpulan seperti itu hanya kejadian hanya satu kali pengalaman. Jadi belum bisa disimpulkan. Kalau masalah rasa, kalau masalah mudah busuknya relatif hampir sama sih aslinya. Cuman mungkin soal kematangan atau apa yang membedakan. Terus untuk melihat anggur itu sudah tua atau belum bisa dikonsumsi itu ciri-cirinya bagaimana? Nah itu uniknya di anggur itu, kita tidak serta-merta bisa langsung memvonis kalau buah itu matang hanya dengan melihat warnanya. Soalnya begini kejadiannya, katakanlah kita ambil di warna merah, di musim kemarau dia matangnya agak gelap, merah hati. Tapi bisa juga kalau di musim kemarau dibungkus buahnya hanya merah pucat, merah muda, itu udah matang. Jadi nggak bisa disimpulkan dari warna. Lebih efisien diambil satu, dirasakan atau dibuka dilihat dari bijinya.
diambil. Yang hijau pun begitu Pak, kalau dia kena sinar matahari aslinya kejadiannya lebih ke kuning atau oranye. Iya, kena sinar matahari. Betul, jadi nggak bisa lah kita kita lihat dari Dilihat dengan warnanya. mata. Betul. Perlu Kejadiannya di sini juga. seperti itu. Dan bisa dibuat suatu sampel. Ya, Sampel bahwa buah ini sudah matang, buah ini belum betul. matang. Nah, itu perlu adanya sampel yang dirasakan. Jadi pengaruh di sinar matahari, paparan sinar matahari dan pupuk kalsium. Kalau pupuk kalsiumnya juga tinggi, warnanya lebih ngejreng aslinya di situ. Terus untuk pupuk sendiri itu yang paling bagus itu pupuk dari pabrik atau dari namanya pupuk kandang. Nah itu tuh lebih bagus mana itu? Kalau hitung-hitungan sih kalau menurut saya pribadi sih hampir sama. Kandungan pun hampir sama. Yang membedakan hanya seperti ini. Kalau pupuk kimia kita menggunakan biaya lebih mahal. Dibedakan dengan pupuk kandang. Kalau pupuk kandang kan kita katakanlah tetangga ada yang punya hewan, kita tinggal ambil. Aslinya di situ. Kalau masalah kandungan unsur-unsur itu hampir sama sih aslinya. Cumanya bedanya gini, kalau pupuk kandang itu kelihatan kotor gitu. Pupuk ada kan rapi. kena air meresap ke Iya. tanah hilang tidak kelihatan. Nah itu mungkin sekedar tips untuk menyuburkan tanaman anggur kita supaya Iya. berbuah, dapat buah panen dan bisa menarik siapa saja yang melihat, karena biasanya tanaman anggur itu ditanam di halaman rumah yang paling depan. Gitu. Dan asumsi masyarakat sebagian masih beranggapan kalau anggur ditanam di tanah Indonesia hasil buahnya kecil dan rasanya asam. Itu hanya asumsi. Asumsi. Sebenarnya kalau kita lihat dari jenis-jenisnya itulah yang membedakan. Soalnya yang ditanam-tanam masyarakat zaman dulu dia itu yang jenis blend untuk bahan minuman, bukan untuk table grape atau anggur muja yang untuk konsumsi. Ya, selama ini itu yang menjadi tanaman induknya itu tuh diambil dari tanaman lokal atau juga impor. Kalau untuk pembibitan ya, kalau untuk pembibitan ada dua macam. Yang satu pakai batang bawah itu digunakan diambil dari batang lokal, hanya untuk kaki sih aslinya. Yang kedua dari batang langsung aslinya. Kita katakan kita punya pohon yang udah bagus, jenis udah bagus, kita potong, yang udah coklat kita tancap hidup. Nah itu namanya stek. Stek ya. Jadi pembibitan ada dua macam sih. Kalau masalah rasa, kalau masalah ketinggian kegampangan buahnya hampir sama sih, nggak ada perbedaan sama sekali. Nah, anggur itu dari buah sampai matang ini kira-kira berapa hari atau berapa bulan itu? Nah, kalau Nggak bisa hitung-hitungan diprediksi itu. saya pribadi belum pernah signifikan dalam arti menghitung kan Pak. Katakanlah begini, pembuahan kali ini kita hitung di 4 bulan. Dari mulai pangkas sampai matang full 4 bulan. Di musim kemarau bisa lebih cepat. Oh iya. Terus pupuk juga pengaruh. Iya pengaruh. Setiap Matematik jenis ya. juga berbeda. Rata-rata ya kita ambil kesimpulannya dari mulai pangkas itu 4 bulan. 4 bulan. Dari mulai pangkas. Terus untuk anggur sendiri kan masyarakat kan belum banyak tahu itu. Bagaimana caranya untuk memperoleh tanaman yang bagus? Bagaimana caranya untuk supaya lebih mengenal anggur lebih dekat lagi? Nah itu dulu mohon diterangkan untuk tips-tips memperoleh tanaman anggur yang begitu
Kalau boleh saran sih aslinya begini, udah kejadian di banyak di online di grup tanaman itu udah banyak keluhan yang soal ketipu soal tanaman anggur sih aslinya. Lebih tipnya sih aslinya begini, kalau ada yang deket dari tempat mending kita main ke tempatnya penjualnya langsung, jadi kita bisa tahu. Kalaupun beli online, usahakan sebelum mau transaksi kita lihat. Kalau di Facebook bisa kita lihat perjalanannya, itu bisa dilihat. Tapi kalau masalah di Shopee kayaknya sih agak susah sih, di akun-akun seperti itu kayaknya susah. Lebih baiknya kita ambil nomornya, kita FC video call sebelum bertransaksi, itu lebih aman sih aslinya. Untuk melindungi kekecewaan. Terus pembelian babi itu lebih amannya, lebih terjamin itu bibit yang hasil dari sambungan. Kecuali kalau kita main ke tempatnya langsung. Bisa milih semuanya. Betul. Soalnya kalau untuk dijelaskan dalam arti membedakan jenis-jenisnya, kayaknya agak susah. Banyak sekali daunnya pun hampir sama aslinya itu. Ya biasanya itu dari yang impor itu dari negara mana saja Mas itu kan? Rata-rata yang dikembangkan yang gampang buah di Indonesia rata-rata dari Ukraina. Walaupun itu jenis bukan asli murni dari Ukraina, tapi rata-rata kita mendatangkan dari Ukraina ya. Kalau masalah dari Jepang, dari Cina, kayak India, kayaknya di Indonesia masih agak susah penanganannya, pembuahannya. Baru-baru ini juga saya pernah mendengar ada jenis kuantum itu rasanya apa? Kuantum itu merek kompor Pak. Kalau yang anggur itu Auntum. Itu enak kan? Lah itu anehnya di situ, rata-rata buah yang dijual di Indonesia jenisnya kita datangkan jenisnya tersebut seperti itu, kita tanam di Indonesia rata-rata susah berbuah. Ada kemungkinan pengkebun luar negeri itu emang sengaja mengebunkan yang susah buah di tanah yang lain biar nggak ditiru sama negara yang lain, hasilnya di situ. Jadi daerah-daerah khusus yang cocok untuk tanaman tersebut. Penanganan perawatannya kayaknya ada yang ekstra. Lebih jelimet lagi supaya tidak bisa dicontoh. Betul, kayaknya gitu. Lain. Ya, sementara Facebook, nama Facebook lengkap Aan Putra Kambang. IG Aan Grab. Atau YouTube? Enggak punya. Ya, saya terima kasih penjelasannya, semoga Rajab bisa bermanfaat dan bisa mengembangkan tanaman tersebut menjadi tanaman yang memasyarakat untuk di Indonesia. Sehingga Indonesia juga terkenal negara anggur. Jangan lupa mampir ke tempat Facebooknya Mas Aan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Imam netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali di lain kesempatan dan di konten yang lain.